Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Pelajaran 10, kasih sayang. Subtema, kasih sayang kepada sesama. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 2? Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kasih sayang kepada sesama. Anak-anak yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat pengasih dan penyayang. Kedua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi dan menyayangi semua makhluknya. Untuk itu, kita pun sebagai hambanya harus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat pengasih dan penyayang. Maka kita diajarkan untuk memiliki sifat pengasih dan penyayang. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, kita harus berkasih sayang kepada siapa? Yang pertama, kita harus berkasih sayang kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua, kita harus berkasih sayang kepada hewan. Dan yang ketiga, kita harus berkasih sayang kepada tumbuhan. Serta yang keempat, kita harus berkasih sayang kepada lingkungan alam. Untuk itu, yuk kita pelajari satu persatu. Kasih sayang kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita mengasihi dan menyayangi sesama manusia. Mengasihi dan menyayangi adalah perilaku terpuji. Menyayangi orang tua dengan cara hormat dan patuh kepada mereka. Menyayangi guru dengan cara mendengarkan nasihatnya. Kakak dan adik juga harus kita sayangi, sehingga Allah menjadikan keluarga kita rukun dan bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak termasuk umatku siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebagai muslim kita harus mengasihi dan menyayangi tetangga dan teman juga. Bila ada yang sakit, maka sebaiknya kita menjenguk dan mendoakannya agar lekas sembuh. Agama Islam juga mengajarkan kita untuk berbagi dan saling mengasihi. Mengasihi anak yatim piatu, orang fakir, miskin, dan orang yang sedang kesusahan. Bila kita berbuat kasih sayang kepada sesama, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menyayangi kita. Hidup kita akan bahagia dan dimasukkan ke surga. Sebaliknya, jika kita tidak berbuat kasih sayang, maka tidak akan ada yang menyayangi kita dan tidak akan punya banyak teman. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memasukkan kita ke surga. Kedua, kasih sayang kepada hewan. Anak-anak yang soleh dan solehah, menyayangi binatang merupakan salah satu perilaku terpuji. Binatang adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipelihara dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menyakiti, menganiaya, dan membakar binatang. Kita wajib berbuat kasih sayang kepada hewan, memberinya makan dan minum setiap hari, menjaga dan membersihkan kandangnya, menolong dan merawatnya bila sakit, dan tidak menyiksa atau mengadunya. Hewan adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita bahwa ada orang yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Ada juga orang yang masuk neraka karena mengikat dan menahan kucing sampai mati kelaparan. Wah,
perbuatan tersebut sangat tidak terpuji ya. Anak-anak, begitulah ajaran Islam yang sangat mulia ini. Terhadap hewan pun kita harus berkasih sayang. Untuk itu anak-anak, jika kalian punya hewan di rumah atau hewan peliharaan, maka sayangilah ya. Ketiga, kasih sayang kepada tumbuhan. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain manusia dan hewan adalah tumbuhan. Berbuat kasih sayang kepada tumbuhan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara mengasihi dan menyayangi tumbuhan sangat mudah. Menyiraminya tiap hari dan memberi pupuk, menanam dan merawatnya dengan baik, serta menjaganya agar tetap lestari. Kita tidak boleh menancapkan paku pada batangnya, tidak menebang pohon sembarangan, apalagi sampai membakar hutan. Jika tumbuhan di sekitar kita subur dan asri, maka hidup kita lebih bugar dan sehat karena bisa menghirup udara segar dan alami. Begitu pula sebaliknya, jika tumbuhan banyak ditebang, apalagi hutan banyak dibakar, maka udara semakin panas dan asap menyesakkan dada kita. Bencana tanah longsor dan banjir pun akan terjadi. Untuk itu anak-anak, marilah kita jaga dan sayangi tumbuhan di sekitar kita agar tetap hidup subur dan asri. Keempat, kasih sayang kepada lingkungan alam. Islam mengajarkan kita berbuat kasih sayang kepada lingkungan alam. Lingkungan adalah semua yang ada di sekeliling kita. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kerusakan di dunia ini adalah disebabkan ulah manusia. Maka sebagai muslim sejati, kita harus tetap menjaga dan menyayangi kelestarian lingkungan alam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Nah, anak-anak, bagaimanakah cara mengasihi dan menyayangi lingkungan alam? Caranya dengan membuang sampah pada tempatnya, menanam, merawat, dan menyirami tanaman di sekitar rumah dan sekolah, membersihkan lingkungan rumah dan sekolah tiap hari, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret bangku dan tembok kelas, dan tidak membakar tanaman. Bila kita sayang kepada lingkungan, lingkungan juga akan sayang kepada kita. Kita pun dapat hidup dengan sehat dan bahagia. Untuk itu anak-anak, sikapku, aku selalu sayang kepada sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai pembelajaran kita tentang kasih sayang kepada sesama. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan ini membawa keberkahan buat diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, dan lingkungan kita. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya dan keadaan yang tidak mengenakan kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa di like dan share.